Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Untuk absennya seperti biasa, nanti saya kirim Google Form-nya di Google Classroom. Untuk pembelajaran pada kali ini, kita akan membahas terkait Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung simak ya materinya. Langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul itu kan berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertugas untuk membimbing kita sebagai umat manusia itu berjalan ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Nah, adapun pengertiannya Rasul, yaitu manusia yang Allah pilih, yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman yang kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Itu diberi wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Nabi itu manusia pilihan Allah, diberi wahyu oleh Allah tetapi tidak wajib menyampaikan wahyunya kepada kita sebagai umatnya. Jumlah Rasul dan Nabi, Imam Ahmad ini meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi, sedangkan jumlah Rasul itu ada 315 Rasul. Nah, sementara At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Dzar juga menjelaskan kalau Nabi itu berjumlah 124.000, sedangkan Rasul itu berjumlah 312. Jadi selisih antara Imam Ahmad dan At-Tirmidzi itu, kalau Imam Ahmad Rasul itu berjumlah 315, sedangkan At-Tirmidzi Rasul itu ada 312 Rasul, seperti itu. Tapi kalau jumlah nabinya tetap 124.000. Merupakan sebuah kewajiban yang hakiki bagi kita sebagai seorang muslim, mengimani Rasul-Rasul Allah. Kenapa? Karena iman kepada Rasul-Rasul Allah itu merupakan rukun iman yang tidak dapat kita tinggalkan. Jadi sebagai perwujudan iman tersebut, kita itu wajib menerima apapun yang dibawa oleh Rasul, seperti yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, jadi dalam Quran Surat An-Nisa ini dijelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim yang beriman, jadi kita itu harus meyakini kepada rukun iman tersebut. Jadi kita itu harus percaya, harus meyakini, dan harus harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita tidak yakin terhadap rukun iman tersebut, otomatis kita itu merupakan orang yang telah tersesat. Yang kedua adalah sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang Rasul itu memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga adalah sifat jaiz. Nah, yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib itu apa aja? Sifat wajib itu ada 4. Jadi ketika seorang Rasul tidak memiliki sifat-sifat tersebut, berarti tidak bisa dikatakan seorang Rasul. Nah, yang pertama adalah sifat sidik, yaitu selalu benar. Jadi tidak mungkin Rasul itu salah. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu apa sih artinya? Amanah itu artinya itu dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu artinya selalu menyampaikan wahyu. Jadi tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad itu selalu menyampaikan kepada kita selaku umatnya. Adalah fatonah. Nah, jadi artinya fatonah itu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi.
ada suatu cerita ketika perselisihan di kota Mekah, yaitu terkait meletakkan Hajar Aswad. Nah, Nabi itu menengahi perselisihan tersebut, di mana Nabi itu meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah, seperti itu. Jadi terbukti bahwa Nabi Muhammad itu sangat cerdas. Nah, yang selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Rasulullah SAW atau bagi para rasul ya. Yang pertama adalah sifat kizib. Apa sih artinya kizib itu? Kizib itu artinya bohong atau dusta. Jadi seorang rasul itu tidak mungkin berbohong, tidak mungkin dusta. Jadi perkataannya itu selalu benar. Yang kedua adalah al-khianat. Jadi seorang rasul juga tidak mungkin berkhianat. Yang ketiga adalah al-kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan kebenaran. Yang keempat adalah al-balazoh, yaitu mustahil rasul itu bodoh, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sifat zaiz. Nah, selain memiliki sifat wajib dan sifat mustahil, seorang rasul juga memiliki sifat zaiz. Seperti dalam firman Allah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza illa basyarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Nah, jadi Rasul juga sama seperti kita. Beliau itu manusia biasa, hanya saja beliau itu manusia yang spesial bagi Allah dan diberi wahyu. Nah, selain yang tersebut di atas, Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Jadi hanya Rasul yang memiliki sifat tersebut. Yang pertama adalah ismatu Rasul, yang artinya itu orang yang dimaksum. Apa sih orang yang dimaksum itu? Orang yang dimaksum itu terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua adalah iltizamu rasul, yaitu adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Ini adalah tugas rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi rasul-rasul Allah itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu mengemban tugas yang sangat berat. Di antara tugas-tugas tersebut, yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah. Yang ketiga adalah memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat adalah menunjukkan jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah. Jadi apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari iman kepada rasul-rasul Allah itu? Nah, jadi kita sebagai seorang Islam itu wajib beriman kepada Rasul Allah, karena beriman kepada Rasul Allah itu tercantum dalam rukun iman. Jadi manfaatnya itu atau hikmahnya itu yang pertama adalah makin sempurna imannya. Jadi ketika kita beriman kepada Rasul Allah, maka iman kita itu semakin sempurna. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, seorang rasul itu merupakan teladan dalam hidupnya. Jadi kita itu akan memiliki sikap teladan kepada Nabi Muhammad, kepada rasul-rasul Allah tersebut. Yang kelima itu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Jadi kan ketika kita menyukai seseorang, kita itu sebisa mungkin biasanya kita itu mengikuti apapun gerak-geriknya seperti itu. Jadi ketika kita mencintai seorang rasul, kita juga senantiasa mengikuti ataupun mengamalkan apapun yang Rasul itu kerjakan. Seperti itu. Yang keenam adalah
mengetahui hakikat dirinya bahwa ia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya itu, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah itu menciptakan kita semua itu bukan semata-mata untuk hidup di dunia saja, tetapi kita itu diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi Rasul-Rasul kekasih Allah, yang pertama adalah Nabi itu merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dan diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu adalah kekasih Allah yang diberi wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Untuk jumlahnya, menurut riwayat Ahmad, tadi itu disebutkan bahwa Nabi itu berjumlah 124.000, sedangkan Rasul itu berjumlah 315 Rasul. Untuk sifat-sifatnya, ada empat sifat wajib. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Dan untuk sifat mustahilnya ada 4 juga. Yang pertama al-kizib, yang kedua khianah, yang ketiga kitman, yang keempat adalah balaghah. Nah, adapun tugasnya para rasul itu adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan cara beribadah, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan batasannya bagi manusia, memberi teladan kepada umatnya, memperbaiki jiwa manusia. Dan hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada kali ini yaitu kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman, mengimani rukun Islam dan rukun iman, kita itu karena Rasul-Rasul kasih Allah itu terdapat dalam rukun iman, kita sebagai orang yang beriman wajib mengimaninya, wajib percaya, dan sebisa mungkin kita itu harus mengikuti apapun yang sudah yang tercantum dalam Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, materi pada kali ini telah selesai. Untuk minggu depan kita akan ulangan, yaitu terkait bab toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, dan materi hari ini yaitu terkait Rasul kekasih Allah. Jadi teman-teman semuanya harus menguasai kedua materi tersebut. Untuk menutup pembelajaran pada kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.